Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi, selamat datang kembali di Trader Technical TV. Nah, jadi, kali ini kita seperti biasa gitu ya, kita bakal ngebahas tentang 5 buah saham berpotensi cuan beserta dengan trading plan-nya. Nah, untuk kali ini berarti dia untuk tanggal 17 sampai tanggal 20 gitu ya, untuk 4 hari gitu. Jadi nanti kita pantau ini selama 4 hari, lalu kita bisa, apa namanya, entry di antara hari tersebut tadi, kayak gitu. Oke, nah jadi, kita bisa perhatikan bahwa IHSG saat ini sudah berhasil, bukan sudah berhasil, ya sudah berhasil menembus si EMA 200. Nah, ini merupakan tanda bearish ya guys. Nah, jadi ketika EMA 100-nya sudah ditembus, maka dia telah retest, lalu dia drop lagi ke bawah, dan akhirnya saat ini dia, menembus EMA 200-nya lagi. Nah, menurut aku pribadi sih ini bakal ada kelanjutan penurunan ya, penurunan lanjutan, dan target penurunanku pribadi itu ada di 6.200-an. Seperti itu. Jadi nanti kemungkinan dia bakal ada dead cat bounce lagi seperti ini. Lalu setelah itu nanti ketika dia sudah drop di sini, dia kemungkinan besar akan membentuk sideways. Kira-kira seperti itu. Oke? Nah, kenapa seperti itu ya? Karena tadinya dia ini kan udah selesai wave 5-nya ya. Kalau kalian perhatikan di Instagram kita, itu udah ada pernah dibahas di situ. Jadi dia wave A, B. Salah, 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 salah. Wait, wait. Wave A, B, C ini deh. Ya, jadi dari sini A, beb, beb, sama kemari. Ya, harapannya dia bakal ke sini dulu. Nah, baru ke sini baru nanti dia sideways seperti itu. Tapi ya let's see lah gitu kan karena dia lagi di support kemungkinan ada peluang kenaikan juga untuk sementara waktu. Kayak gitu. Tapi memang penurunan di bawah EMA 200 ini agak mengkhawatirkan sih. Oke, jadi strategi kita di market seperti ini adalah yang pertama itu aku pengen kalian mengurangi money management jika ingin trading gitu ya. Jadi, walaupun nanti kita trading itu jangan biasanya sih aku masuk ke 50% dari porsi biasanya. Kayak gitu. Atau kalau misalnya mau pakai di porsi biasa, itu tradingnya di saham-saham yang pergerakannya ada divergence dibandingkan IHSG. Artinya gini, ketika IHSG-nya turun, itu nanti pergerakan dari sahamnya itu nggak terlalu terpengaruh. Nah, itu namanya divergence. Seperti itu ya. Jadi dia berlawanan arah. Nah, jadi ada beberapa emiten. Di sini juga nanti kita bakal bahas beberapa emiten. Mulai dari yang market cap-nya itu masih kecil sampai ada juga nanti beberapa di sini yang dia itu pergerakannya itu berlawanan arah dengan IHSG. Jadi begitu nanti dia drop atau kalau dia IHSG-nya naik ya dia peluang naiknya juga lebih tinggi. Tapi kalau misalnya nanti dia drop itu seharusnya peluang dia turun itu tidak sebesar yang lainnya seperti itu, nggak sampai ARB lah biasanya seperti itu. Oke, nah jadi tanpa basa-basi lebih lanjut langsung aja kita bahas kelima saham kita. Nah untuk saham yang pertama di sini aku mau bahas yang udah pernah kita bahas dulu deh di episode sebelumnya, itu ada LAN. Nah jadi LAN ini masih menarik banget ya. Jadi LAN ini masih menarik banget karena kalau kita perhatikan setelah dia di sini downtrend ya agak lama ya kan, setelah itu dia membentuk uptrend yang tiba-tiba signifikan gitu. Jadi tiba-tiba dia kenceng uptrend-nya gitu. Nah, terus dari price volume analysis juga kita bisa perhatikan bahwa eh, ini dia seperti mengulangi kejadian yang ada di sini nih. Ya enggak sih? Nah, ya kan? Ketika dia naik, ini volumenya tinggi-tinggi, lalu ketika dia turun, ini volumenya kecil-kecil seperti itu. Nah, jadi sama halnya dengan segini, ketika dia break dari resistennya, ini volumenya tinggi-tinggi, lalu ketika dia turun, maka dia itu volumenya mengecil juga. Artinya apa? Artinya ada tekanan seller yang lemah. Kayak gitu. Oke, nah jadi untuk strategi tradingnya di sini itu karena dia gorengan gitu kan dan volatilitasnya cukup tinggi dan begitu dia turun itu ARB kayak gitu. Nah, jadi strategi yang paling bagus itu adalah benar-benar menunggu dia itu masuk support. Nah, jadi untuk area supportnya itu ada di 142 ke 149 di sini ya. Nah, jadi kita letakin di sini titik entry kita bilang lah let's say kita dapat di 146, contohnya kayak gitu. Nah, lalu untuk stop loss ya seperti biasa kita memakai yang ini nih. Aku pakai yang ini. Ya, jadi sini ada resisten. Nah, resisten yang tertembus akan berubah menjadi support seperti itu ya. Nah, jadi kita letakin di bawah supportnya ini in case dia terjadi false break seperti itu. Nah, sedangkan untuk target price aku letakin di resisten selanjutnya ada di sini yang pakai yang di pucuk ini kalau bisa kalian lihat. Nah, jadi kita itu masih bisa sekitar ya agak tinggi lah ya 48%. Nah, tapi walaupun nanti nggak sampai di sini, itu dia masih bisa memiliki peluang untuk sampai kemari setidaknya ke bodinya yang ini kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau berdasarkan resisten itu kita bisa perhatikan bahwa di sini memiliki risk reward ratio 1:8 which is ya sangat-sangat luar biasa menarik kayak gitu kan. Nah, jadi intinya itu titik entry-nya harus benar
kayak gitu. Oke. Nah, itulah tadi untuk saham yang pertama, singkat aja karena memang pergerakannya cukup simple, ya kan? Naik dengan volume tinggi, turun dengan volume rendah. Nah, untuk yang selanjutnya di sini yang mau aku bahas ini sebenarnya orang Circle A. Udah punya, cuman karena dia masih menarik, ya udah nggak papalah dibahas lagi aja, ya kan? Nah, jadi di sini ada Kobex, ya kan? Jadi Kobex ini kemarin pertama kali kita rekomkan itu ada di sini, kita cicil beli tanggal 11 Mei karena dia itu turun tanpa volume sama sekali. Lalu waktu dia turun di sini, itu dia kita tambah barang, gitu ya. Jadi average kita tarik ke bawah dan kemarin itu waktu dia naik di sini aku sebenarnya udah exit gitu ya karena dia sempat di pertengahan sesi 2 itu tiba-tiba ngedrop ke bawah gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya wah ini ada peluang untuk false break atau ada peluang buat reject. Makanya aku take profit tapi ternyata dia closingnya cakep. Ya, mungkin nanti bakal consider buat entry lagi. Seperti itu. Nah, jadi coba kita lihat dulu di sini Kobex itu masih membentuk uptrend yang cukup oke. Jadi dia itu apa namanya? Karakter daripada emitennya itu adalah dia naik, rally, setelah itu dia sideways. Rally, sideways, rally, sideways, terus menerus seperti itu, ya kan? Nah, bisa kita perhatikan di sini. Coba kita lihat. Rally, sideways, rally, sideways, rally, sideways, rally, sideways, dan rally. Nggak tahu nih rallynya sampai kapan. Tapi nanti pun kalau dia turun, palingan kita bisa nambah barang di sini lagi. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan dia masih bergerak uptrend dan secara price volume juga menarik. Cuman yang menjadi titik kurang dari Kobex ini adalah dia itu sangat volatile. Jadi dia suka itu ketika nanti dia tiba-tiba naik tinggi, terus nanti dia suka tiba-tiba drop ke bawah banyak. Seperti itu ya. Jadi memang kalau misalnya udah dirasa cukup ya udah di take profit aja. Apalagi marketnya sangat volatile sekarang. Kayak gitu. Oke. Nah, lalu di sini yang aku bilang menarik itu tadi ketika kami menambah barang itu setelah pembelian pertama itu ada di sini nih. Yang mana? Nah, yang ini. Nah, ya, jadi di sini kita bisa tarik ada trend line di situ. Jadi ketika dia nyentuh ini, kemarin kan kita lihat, wah ini nggak ada volume yang bahaya. Ya udah, kita langsung tambah barang di sini dan akhirnya dia naik. Kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya biar kita itu bisa trading di Kobex ini? Nah, yang pertama itu adalah karena dia sudah melewati resistennya, maka kita akan beli ketika dia retest. Ya, mungkin besok dia kalau misalnya ada turun, itu bisa dikoleksi. Nah, area koleksinya ada di sini 378 ke 390. Ya, jadi cobalah kita bilang lah ya, misalnya dia besoknya turun ke 386, contohnya kayak gitu. Nah, untuk stop loss kita bisa letakin di bawah ini, di bawah resistennya. Kenapa? Karena ya ketika nanti dia sampai ke resisten, turun ke bawah resisten yang sekarang ya kan support barunya ini, maka ya dia itu sudah ada petanda untuk false break seperti itu. Jadi walaupun nanti dia retest nggak boleh melewati si 378. Kayak gitu. Jadi ini stop lossnya kita letakin di 374 ya guys, di 374. Nah, sedangkan untuk target price ini kita bisa letakin di Fibonacci yang ada di sini 472. Nah, ini kita tarik dari sini kemari. Kayak gitu ya. Nah, jadi inilah dia di 472 di harmonic Fibonacci. Seperti itu. Overall masih menarik. Harusnya kalau misalnya dia lanjut naik bakal ada volume spike lagi di sini. Kayak gitu. Tapi ya let's see lah hari Selasa. Gitu kan. Nah, itulah tadi Kobex. Nah, untuk yang ketiga dan yang keempat, ini dia merupakan bentuknya sama, cuman yang satunya liquid, yang satunya kayaknya agak kurang. Seperti itu. Tapi memang keduanya masih menarik banget. Ya, keduanya masih menarik banget. Jadi yang pertama itu adalah SMDR. Ya, jadi walaupun SMDR ini sudah sangat ramai atau banyak diperbincangkan atau banyak yang trading di sini, kayak gitu kan lagi FOMO-FOMOnya orang, menurut aku SMDR ini sudah kembali ke titik entry-nya. Seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama itu kita bisa perhatikan bahwa SMDR ini memiliki pergerakan tren yang sangat kuat gitu ya. Jadi dia memiliki strong uptrend di sini, ya kan dia ada strong uptrend. Lalu setelah itu, dia itu di sini kemarin setelah apa namanya? Rilis laporan keuangannya, dia itu langsung rally gitu, langsung rally, ya kan. Setelah itu dia drop, tapi volumenya lebih kecil daripada kenaikan sebelumnya. Lalu dia ada dua candle yang hampir doji di sini, candle kecil-kecil, itu juga dia disertai dengan volume yang kecil. Artinya gini, kalau misalnya saham bagus, itu biasanya ketika dia turun itu langsung ada yang nampungin. Kayak gitu, makanya biasanya dia itu turunnya nggak cukup dalam. Kayak gitu dibandingkan dengan kenaikannya. Nah, jadi kenapa aku bilang SMDR ini udah bisa entry? Nah, ini kemarin itu hari Jumat, ya hari Jumat itu kemarin aku pindah ke time frame 1 jam. Nah, di sini aku lihat bahwa SMDR itu sudah membentuk yang namanya support minor. Nah, ini juga pernah kita temuin di CSRA, di CSRA entah di ESA atau di GZCO aku lupa, tapi dia bentuknya seperti ini dulu juga sebelum dia rally seperti sekarang. Kayak gitu, ya kan? Nah, jadi kita dulu pernah ketemu yang seperti ini juga dan menurut aku ini sangat sangat enak banget trading di
chart yang seperti ini. Nah, jadi kita bisa perhatikan di sini ada pembentukan support minor yang berada pada area berapa nih? 25-20 sama 26-20 ya. Jadi jaraknya itu agak agak jauh, 10 tick ya, 10 tick jaraknya. Jadi ya ketika nanti dia turun kemari ya nggak apa-apa, koleksi aja. Nah, tetapi kenapa kita langsung rekomendasikan, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya pun nanti hari Selasa dia turun dikit aja harusnya udah bisa mulai dikoleksi. Kenapa? Karena ya dari sini aja, kalau kita lihat di time frame kecilnya, ini begitu trend line kecilnya ini ditarik gitu kan. Nah, dia sudah berhasil breakout disertai dengan volume spike. Nah, volumenya inilah yang menjadi perhatian kita gitu ya. Jadi kenaikannya dengan volume itu menunjukkan adanya tekanan beli yang kuat kayak gitu. Nah, jadi ya udah ketika pun nanti dia retest misalnya sampai ke 2660 ya nggak masalah seperti itu. Apalagi kalau dikasih di 2500-an. Lebih bagus lagi untuk disikat seperti itu. Ya kan? Nah, jadi coba deh kita bikin trading plan-nya tadi ya. Nah, jadi misalnya tadi kita belinya di 2520 lah paling mentok bilangnya. Paling mentok bilangnya di 2520. Nah, untuk stop loss aku mau letakin di bawah sini aja ya di 2470 sekitar 5%-an. Nah, lalu untuk target price itu aku mau pakai Fibonacci di 3340. Berarti sekitar 27%. Nah, dengan risk reward ratio 1/4, hampir 1/5, kita bisa bilang bahwa ya ketika nanti SMDR-nya ini jalan, maka ada peluang buat menumbuhkan portofolio kita. Seperti itu. Oke, make sense gak? Ya kan? Nah, lalu untuk yang selanjutnya ini cukup mirip juga dengan SMDR. Ini dia nama emitennya MBAP. Seperti itu ya. Nah, dia itu MBAP. Nah, kan mirip ya. Nah, jadi MBAP ini sebenarnya lebih menarik secara price dan volume. Nah, kan jadi kita bisa perhatikan setelah dia ada 2 kali rally di sini, itu dia volumenya sangat-sangat tinggi, tapi begitu dia membentuk candle merah, itu langsung hilang volumenya. Langsung kecil-kecil banget. Di sini kalian bisa perhatikan. Ya kan langsung kecil-kecil banget dan kemarin sudah membentuk candle yang hijau. Nah, lalu kalau misalnya kita pindah ke time frame 1 jam sama seperti SMDR tadi, kita bisa perhatikan bahwa di sini ada pembentukan support minor juga, sama seperti SMDR ya. Memang kalau misalnya dia sedang konsolidasi, itu tandanya ada sebuah area support yang menahan pergerakan harganya. Nah, dalam case-case seperti ini, dalam kasus-kasus seperti ini, itu biasanya dia yang menahan adalah si support minornya. Kayak gitu. Oke, nah jadi karena dia belum menunjukkan adanya pergerakan volume yang signifikan selama dia konsolidasi, maka kita bisa koleksi area ini 6050 ke 6625 seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa letakin, wah misalnya aku mau entry di 6225 lah paling mentok kita bilang kayak gitu ya kan. Nah, untuk stop loss-nya sama seperti SMDR tadi, kita letakin di bawah si support minornya. Berarti ini sekitar 3,61 seperti itu. Oke? Nah, lalu untuk target price di sini aku biasanya selalu pakai Fibonacci kalau dia strong uptrend, jadi bisa sampai ke 7350. Ya, jadi risk reward rasionya pun masih sangat menarik. Ya, 1/4 kayak gitu. Dan bahkan kalau kita perhatikan di sini, mulai dari rally-nya ini belum ada sama sekali tekanan jual gitu loh. Jadi belum ada candle merah yang menunjukkan volume tinggi gitu ya. Artinya ini pun dia kalaupun dia di sini tinggi, itu pun dia tingginya karena ada ekornya ini gitu. Jadi dia tekanan belinya yang membuat volumenya tinggi. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi inilah tadi trading plan dari MBAP. Nah, untuk yang terakhir ini memang dia agak berat, nggak seringan kayak MBAP atau LEN atau COBEX gitu kan. Nah, tapi dia memang posisinya sangat menarik juga. Nah, ini dia datang di Doit. Nah, ya, jadi kalau di Doit ini kita bisa perhatikan bahwa ya Doit ini juga masih membentuk uptrend karena memang semua yang kita bahas itu rata-rata adalah uptrend gitu. Nah, jadi di sini di Doit kita bisa perhatikan bahwa sekarang candle-nya itu sedang berada di support ya. Jadi supportnya ini ada di area 465 ke 485 sahabat itu. Oke. Nah, jadi dia sedang berada di support nih, gitu kan. Dia sedang berada di support, tapi price volume-nya sih memang biasa aja, nggak ada yang spesial apalagi terakhir-terakhir ini belum ada yang spesial sama sekali. Makanya menurut aku ini masih cocok banget untuk mulai dicicil-cicil koleksi. Kayak gitu. Ya kan? Nah, yang lebih menariknya lagi, ada satu pattern favorit aku di sini. Bisa tebak nggak ada apa? Ya, jadi kalau misalnya kalian tebak, ternyata di sini ada falling wedge. Nah, kamu benar. Ya, jadi di sini tuh ada falling wedge. Nah, jadi falling wedge ini win rate-nya itu cukup tinggi, guys. Jadi kayak falling wedge ini merupakan salah satu pattern continuation yang win rate-nya itu bisa dibilang setinggi penan lah, seperti itu ya. Nah, jadi dia itu
Aku bahkan lebih suka loh sama falling wedge ini dibandingkan bullish flag gitu. Karena kadang bullish flag itu dia mau konsolidasi sangat lama akhirnya jadi downtrend. Sedangkan kalau misalnya si falling wedge ini karena di areanya menyempit, maka suatu saat dia pasti udah bisa dipastikan dia itu pasti breakout. Seperti itu ya kan. Jadi kasusnya kayak LPPF, terus apalagi kemarin Temas ya kan. Nah, banyak lah. Oke, nah jadi kita bisa perhatikan di sini karena dia juga turun, ya kan di sini dia turun dengan volume yang cukup tinggi kalau kalian bisa lihat. Coba kita zoom. Nah, yang ini, yang dua ini, candle yang dua ini, ya, candle yang dua ini, itu kalian bisa perhatikan ada volume yang agak-agak ya normal sih, cuman dia kayak ada tekanan jual aja kayak gitu. Jadi aku rasa sih dia masih bisa turun ke support sekali lagi. Kayak gitu kan. Apalagi kalau nanti ISG-nya koreksi. Nah, jadi di sini itu kalian bisa koleksi di area 465 ke 485. Seperti itu. Nah, lalu untuk kita bilang lah misalnya kita belinya di 465 lah ya. Kita kasih skenario-skenario paling dekat aja gitu. Nah, untuk stop loss-nya kita bisa letakin di bawah supportnya sama seperti biasanya itu di sekitaran 5% di sini 460 jadi 460 kayak gitu. Nah, lalu untuk take profit memang sih kita biasanya pakai Fibonacci seperti ini, cuman karena dia membentuk pattern, maka kita nggak bisa mengabaikan yang namanya resisten-resisten minornya. Seperti itu. Jadi kita bisa take profit nanti yang pertama itu mungkin 50% di 565 gitu kan. Lalu nanti kalau misalnya dia ternyata lanjut, maka dia bisa memiliki peluang ke 645 seperti itu. Nah, kalau misalnya dia berhasil break ini, maka disitulah kita bisa memakai yang namanya Fibonacci sebagai target. Ya, jadi nanti dia bisa sampai ke 745 seperti itu. Oke, jadi inilah tadi trading plan daripada Doit. Kayak gitu. Nah, jadi dari 5 buah saham ini menurut aku sih memiliki pergerakan yang masih bisa diandalkan ketika nanti ISG-nya drop. Bahkan sampai 2%, 3%-an pun ISG drop, itu aku rasa saham-saham yang kita bahas barusan di sini itu masih bisa diandalkan untuk memberikan kita profit. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ya itulah 5 buah saham tadi kan. Jadi thank you so much udah nonton video ini sampai detik kali ini. Dan jangan lupa buat di-subscribe dan ditekan like buttonnya biar ya bisa nggak ketinggalan lagi gitu kan minggu depan. Nah, jadi oke deh. Good luck hari Selasa. Semoga 5 buah saham ini nanti bisa kasih kamu cuan. Goodbye guys.